Hai kids, this is your mom. Sebulan lagi pemilu nih, tapi bingung mau pilih mana. Soalnya kemarin ada yang bilang gemoy, tapi rada emosian. Kamu nanti jangan gitu ya kids. Jadi gimana tuh? Mau jaga image, tapi jaga emosi aja masih PR. Guys, udah tahu kan sama kampanye politik Capres-Cawapres nomor urut 2? Itu loh yang slogannya kayak suara kereta. Kiet, kiet, kiet. Atau bahasa populernya sih, gemoy. Gambaran Capres gemoy yang disematkan kepada Prabowo Subianto kini jadi sorotan. Hal ini lantaran Prabowo sempat terlibat perdebatan sengit dengan Anies Baswedan di debat Capres ketiga kemarin. Tapi bentar deh, sebelum bahas yang lain, kok bisa ya Pak Prabowo dibilang gemoy? Idenya siapa sih? TKN Prabowo Gibran bilang istilah gemoy itu berasal dari warga TikTok. Salah satu pengguna TikTok sempat mengunggah video Prabowo yang sedang berjoget dengan menuliskan caption Prabowo gemoy. Unggahan itu pun sempat viral, sehingga istilah gemoy jadi arti tersendiri bagi jajaran TKN Prabowo Gibran yang berarti rekonsiliasi, keberlanjutan, dan asta cita. Kalau dilihat-lihat nih ya, sebenarnya citra gemoy ini bisa buat Prabowo belajar lebih hati-hati saat berbicara loh. Warganet, khususnya pengguna X atau Twitter, bahkan mewanti-wanti Prabowo buat slow aja ketika dicecar pernyataan dari paslon lain. Mereka minta Prabowo buat tetap fokus menjawab sesuai gagasan yang diusung, sehingga Prabowo gak perlu terpancing emosi. Ini parah nih. Tenang. Apalagi di pemilu kali ini pemilih dari generasi milenial dan Gen Z jumlahnya mencapai lebih dari 55% dari total keseluruhan pemilih. Di mana sebagian besar pemilih kelompok tersebut gak ingin punya pemimpin yang suka marah-marah. Yah, berarti istilah gemoy ini bisa jadi jurus pemikat sejuta umat ya Pak ceritanya? Karena pemilih kita saat ini khususnya di Gen Z itu ya memang tidak dalam kondisi ingin berpikir yang rumit-rumit ya, yang susah-susah, yang saling menapikan begitu ya, apalagi saling kalau kelihatan mencak-mencak, marah-marah mereka nggak suka gitu. Dan lumayan sebetulnya citra itu dibangun untuk merebut suara sejauh ini. Jadi ceritanya nih, citra gemoy diciptakan buat cari dukungan dari kelompok milenial dan Gen Z. Makanya Pak Prabowo juga menggandeng generasi muda buat jadi cawapresnya. Siapa lagi kalau bukan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Warga Indonesia dihebohkan dengan pilihan Prabowo soal pendampingnya untuk melenggang ke panggung Pilpres 2024. Yap, siapa sangka Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka yang saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, sekaligus putra sulung Presiden Jokowi. Salah satu pejabat Koalisi Indonesia Maju bilang, terpilihnya Gibran jadi cawapres Prabowo sudah melalui jalan yang berliku. Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebut beberapa orang sempat dimasukkan dalam bursa bacawa pres Prabowo. Kemudian, setelah melalui musyawarah yang rumit, Prabowo dan koalisinya menilai Gibran bisa mengasosiasikan koalisi antara Prabowo dengan Jokowi. Selain itu, pria berusia 36 tahun itu dianggap cocok untuk merepresentasikan pemimpin muda untuk Indonesia. Tapi terakhir itu mengarah kepada kesepakatan bahwa ini mesti figur yang secara real merepresentasikan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Berarti cari orang lain nih yang dekat nih yang mengasosiasikan koalisi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Ketemunya Gibran. Gibran merapat, TKN pun diperkuat. TKN Prabowo Gibran lantas menyiarkan kampanye dengan penuh semangat. Mereka membuat berbagai strategi kampanye yang relate sama kalangan muda. Slogan gemoy pun bergema di mana-mana.
Tapi sayangnya julukan Capres Gemoy untuk Prabowo saat ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi sikap Prabowo dalam debat ketiga Pilpres kemarin dinilai bisa melunturkan citra gemoynya. Gestur emosional Prabowo tampak beragam pada debat ketiga kemarin. Pakar gestur dari Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, Monica Kumalasari, bilang Prabowo terlihat belum bisa menguasai emosi. Apalagi, emosi itu tampak saat ia menginterupsi dan berkacak pinggang ketika tak terima dengan pernyataan Anies Baswedan terhadap dirinya. Saat itu Anies menyinggung soal kesejahteraan prajurit dan menyebut kepemilikan lahan Prabowo yang mencapai 340.000 hektar. Nah, pernyataan itu dinilai sudah menggiring serangan secara pribadi. Alhasil, dari awal sampai akhir debat, Prabowo versus Anies saling serang dan berakhir keduanya tak bersalaman. Jangan lupa minum es Pak, biar adem, hehehe. Tapi 340.000 hektar, saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. apa ya? Pak Prabowo, Anies, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Tapi sebenarnya sikap emosional Prabowo ini juga sempat terlihat saat dirinya ikut Pilpres 2019 loh. Kala itu, Capres Prabowo tengah berkampanye di Yogyakarta. Pada momen itu ia tampak berbicara dengan nada tinggi hingga menggebrak podium. Waduh, pelan-pelan Pak, takut ambrol tuh mejanya. Hihihi. Ingat, kau adalah tentara rakyat. Kau adalah polisinya rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang. Apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Kalau kita flashback, Capres nomor urut 2 ini juga beberapa kali menolak buat menjawab pertanyaan dari awak media yang tak ia sukai. Bahkan, Prabowo menyampaikan hal itu secara terang-terangan di depan awak media lainnya. Seperti yang terjadi pada 2014 silam, usai Prabowo menghadiri deklarasi pendukungnya, ia pun menggelar jumpa pers. Momen itu dihadiri oleh berbagai awak media baik lokal maupun mancanegara. Mereka satu persatu melontarkan pertanyaan kepada Prabowo dan dirinya bersedia menjawab. Namun, saat salah satu wartawan menyampaikan pertanyaan, Prabowo langsung memotongnya untuk bertanya dari mana asal media tersebut. Kemudian ketika wartawan itu mengaku, Prabowo langsung menolak menjawab pertanyaan dari media itu. Aduh Pak Prabowo, main skip-skip aja nih. Minimal didengerin dulu lah Pak. Jadi penasaran, sebenarnya citra gemoy yang dibuat Prabowo itu apakah hanya dipakai untuk menutupi sifat aslinya yang katanya emosional? Pengamat politik Ray Rengkuti bilang bahwa sikap gemoy yang didesain Prabowo hanya semata-mata buat mendongkrak elektabilitasnya saja. Sangat mudah untuk menebak bahwa citra gemoy yang ditampilkan selama ini oleh Pak Prabowo hanyalah semata untuk mencitrakan dirinya sebagai orang yang tenang, riang gembira, penuh dengan kesabaran, dan sejenis dengan itu dalam rangka merebut elektabilitas dari pemilih yang memang untuk pemilu 2024 ini kelihatan punya kecenderungan menyukai tokoh-tokoh yang mencitrakan dirinya riang, mencitra dirinya gaul begitu ya, tidak mudah marah ya, dan tidak mudah meledak-ledak dan sebagainya gitu. Eits, tapi Prabowo punya pembelaan nih. Pada acara TKD Prabowo Gibran di Bandar Lampung, Prabowo sempat menyinggung soal tukang hasut. Hah? Tukang hasut? Tapi dia nggak ingin menyebut siapa orangnya. Katanya sih takut dibilang emosional. Hihihi. Lanjut jogetin dulu Pak. Ada tukang hasut
tapi saya nggak sebut namanya loh. Nanti dibilang Prabowo emosi. Banyak orang yang bilang Prabowo emosional waktu debat Pilpres ketiga kemarin. Tapi menurut Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, justru menilai saat itu Prabowo tak terpancing emosi loh. Nusron bilang meski sudah diserang dan dikeroyok, Prabowo masih mampu menghadapinya dengan tenang. Katanya sikap itu menunjukkan jiwa kenegarawan Prabowo yang sabar. Nusron juga terkesima atas reaksi masyarakat di media sosial pasca debat. Bahkan sampai ada beberapa yang menangis. Walaupun begitu, gaya Prabowo Subianto dalam mengelola emosi dinilai masih jadi salah satu PR dalam kampanye di Pilpres 2024. Apalagi pada beberapa kampanye terbuka, Prabowo tampak melontarkan pernyataan kontroversial. Seperti usai debat Capres pertama, emosi Prabowo memuncak saat mengingat kembali saat dirinya dicecar soal pelanggaran etik. Lalu, usai debat ketiga Pilpres, Prabowo lagi-lagi keceplosan. Saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Dalamnya samudra bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Gimana nih guys, menurut kalian Prabowo tuh emang sebenarnya gemoy apa sebaliknya? Komen di bawah ya. Oh iya, jangan lupa gunakan hak pilih kalian di pemilu 14 Februari nanti, karena satu suara dari kamu akan berkontribusi untuk Indonesia maju.